Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fabasin Sabilillah, mahasiswa program studi D3 Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya, tingkat 2. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang proposal KTI tugas saya untuk melalui salah satu tugas ujian praktik metodologi dan penelitian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi proposal KTI yang saya kaji yaitu hubungan pengetahuan koder terhadap keakuratan kode diagnosis ke dalam pengklaiman asuransi di Puskesmas Sangkali. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang, menurut Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Lalu menurut Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008 bab 3 pasal 7 yang menyatakan bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Lalu ada menurut Permenkes nomor 269/Menkes/Per/2008 rekam medis adalah berkas yang berkaitan berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana hubungan pengetahuan kode terhadap keakuratan kode diagnosis dalam pengklaiman asuransi di Puskesmas Sangkali. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mengetahui hubungan pengetahuan kode terhadap keakuratan kode diagnosis dalam pengklaiman asuransi di Puskesmas Sangkali. Lalu tujuan khususnya mengetahui faktor pendukung keakuratan kode diagnosis dan mengetahui dampak dari ketidakakuratan kode diagnosis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya dibagi menjadi tiga, yaitu ada manfaat bagi Puskesmas, bagi akademik, dan bagi peneliti. Bagi Puskesmas mendapatkan masukan dan atas pentingnya keakuratan kode diagnosis oleh seorang perekam medis di Puskesmas Sangkali. Lalu ada sebagai bahan saran dan masukan bagi peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sangkali. Untuk manfaat bagi akademik yaitu memberikan masukan materi tentang pengetahuan kode yang mempengaruhi keakuratan kode diagnosis sebagai sumber pembelajaran bagi pendidikan mahasiswa atau mahasiswi rekam medis. Lalu ada bagi peneliti memberikan pengalaman serta tambahan pengetahuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan kode-kode diagnosis sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan antara apa yang dipelajari di kampus dengan apa yang dipelajari di Puskesmas. Lalu ada bab 2, tinjauan pustaka. Pertama adalah landasan teori pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu. Ini terjadi adalah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Yang selanjutnya ada kerangka teori sebagaimana yang tertera dalam PPT, yaitu ada pengetahuan koder, keakuratan kode diagnosis yang berkaitan dengan pengklaiman asuransi. Selanjutnya juga ada kerangka konsep yang tertera dalam PPT, di mana variabel bebas atau independennya itu pengetahuan koder, variabel terikat atau dependennya itu pengklaiman asuransi, dan variabel pengganggunya itu tulisan dokter yang tidak terbaca atau kurang jelas, data klinis yang tidak lengkap. Selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Untuk desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, serta menggunakan pendekatan cross-seksional. Penentuan kode diagnosis dilakukan oleh koder di bagian BP umum Puskesmas Sangkali. Dalam mengumpulkan informasi, penulis menggunakan metode observasi dan kuesioner, yaitu penulis secara langsung melihat kinerja petugas rekam medis dalam melakukan penentuan kode diagnosis pasien rawat jalan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok, individu, atau objek yang dimulai oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis yang terdapat pada Puskesmas Sangkali sebanyak 4 orang dan akan diambil sampel sebanyak 2 orang, yaitu petugas koder itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan eksklusi dan inklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu sampel adalah petugas rekam medis yang bertugas di BP umum Puskesmas Sangkali Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu ada kriteria eksklusi. Yang pertama ada sampel menolak dilibatkan dalam penelitian. Yang kedua, sampel sedang cuti kerja. Selanjutnya adalah prosedur penelitian, dibagi menjadi 3, yaitu persiapan. Penelitian ini dimulai dengan penulis meminta surat izin penelitian dan akademik sebagai persyaratan dan mempersiapkan judul penelitian serta mengajukan ke pihak Puskesmas. Setelah pihak Puskesmas setuju serta membalas surat izin dan menyetujui judul penelitian, kemudian penulis pun melakukan studi pendahuluan pada tahun studi pengetahuan dengan melakukan observasi atau tujuan pada penentuan kode diagnosis petugas rekam medis. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Penyusun proposal berlangsung selama 2 bulan dengan melakukan penelitian, yaitu berupa observasi kepada petugas koder yang melakukan penentuan kode diagnosis pasien, serta elektronik pada pasien rawat jalan di BP umum Puskesmas Sangkali. Lanjut yang ketiga ada hasil akhir. Pada hasil akhir dari penelitian ini adalah memperoleh hasil ukur pengetahuan petugas koder terhadap keakuratan kode diagnosis dalam pengklaiman asuransi.
Lalu yang selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas berupa pengetahuan koder dan variabel terikat berupa pengklaiman asuransi. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data yang diperoleh penulis secara langsung dari objek yang diteliti dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada objek sebagai informasi yang dicari. Selanjutnya ada jenis dan teknis pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi yang langsung. Teknik pengumpulan datanya melalui pengamatan pada objek dan mendokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk persentase. Lalu ada metode kuesioner, daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika penulis mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Kuesioner ini nantinya terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Selanjutnya ada uji validasi, digunakan untuk mengukur dan atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam hal ini digunakan beberapa butir pertanyaan yang terdapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Dengan menggunakan metode kuantitatif diharapkan agar didapatkan hasil pengukuran yang akurat. Untuk etika penelitian yang meliputi informed consent diberikan sebelum melakukan penelitian. Informed consent adalah lembar persetujuan untuk menjadi responden. Selanjutnya ada confidentially, kerahasiaan informasi responden dijamin oleh penulis hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan dalam hasil penelitian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang terbata-bata atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan melalui WhatsApp pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.